Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, sedikitnya 3 orang meninggal dunia dan lebih dari 32.000 jiwa mengungsi akibat banjir bandang di Malaysia. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh kontributor Metro TV di Kuala Lumpur, Malaysia, Nada Muhsin. Assalamualaikum Nadia, bagaimana kondisi terkini banjir bandang di Malaysia dan wilayah mana saja yang terdampak paling parah? Baik, terima kasih. Ya, pada saat ini kondisi di beberapa wilayah, di Selangor dan Pahang yang terdampak paling parah itu masih, dalam keadaan yang sama biarpun membaik, karena di beberapa daerah itu masih lagi terendam banjir yang antara yang serius itu di 2 kawasan di Seri Muda dan Seri Nanding, biarpun lebih banyak korban yang telah dievakuasi, tapi masih banyak juga yang masih belum dapat diselamatkan. Sementara di situasi ya di Kuala Lumpur pada saat ini sudah semakin membaik berbanding sebelumnya. Sejak semalam lagi air di Kuala Lumpur sudah mulai surut dan warga kota sudah mulai membersihkan kawasan yang terdampak banjir dan sudah mulai beraktivitas sejak semalam lagi kalau di Kuala Lumpur, begitu. Nadia, sebagai gambaran saja untuk warga di Indonesia, mungkin berapa jauh kira-kira dari Kuala Lumpur ke daerah Selangor dan Pahang? Oh, kalau Selangor itu luas ya. Jadi yang paling terdekat dengan Kuala Lumpur sekitar 30 ke 45 menit. Tapi untuk di kawasan yang terdampak itu hampir 1 jam juga kalau dari Kuala Lumpur. Sementara di Pahang perjalanannya bisa sampai 4 jam untuk ke Pahang, gitu. Iya. Berapa update terkini korban jiwa yang meninggal dunia dan juga beberapa ribu warga yang harus mengungsi? Pada saat ini kalau di Selangor 7 korban jiwa yang didatakan, sementara 1 lagi dilaporkan masih hilang, dan di Pahang pula ada 3 korban jiwa sampai saat ini, dan kita menerima informasi bahwa masih banyak juga yang dilaporkan hilang dan angka ini, jumlah ini dikhawatiri ya bilangan korban mungkin akan meningkat. Dikarenakan pada saat ini proses evakuasi masih lagi berlangsung dan masih ada juga korban yang terdampar di kediamannya masing-masing. Untuk saat ini hampir 40.000 pengungsi di 7 wilayah yang terdampak sudah pun dievakuasi dan ya dikarenakan evakuasi sedang berlangsung, pengungsi di pusat pengungsian juga diprediksi akan bertambah karena warga yang akan dibawa ke pusat pengungsian ini. Iya, Nadia, dari evakuasi puluhan ribu warga di sana, apa kira-kira kendala atau kesulitan yang dialami? Jadi tentu saja kondisi jalan ya menuju ke lokasi karena banyak kawasan yang masih terendam banjir, terutama kawasan-kawasan yang pada awalnya ya masih rusak dan tidak ada akses untuk ke lokasi tersebut. Dan di awal-awalnya cuaca buruk dan juga kekurangan fasilitas di awal-awal kejadian. Jadi ini memperlambatkan lagi proses evakuasi. Dan di sejumlah besar wilayah juga mengalami aliran listrik yang padam pasca banjir. Jadi ini semua menghambat proses untuk evakuasi. Nah, kalau dari kebutuhan pokok dan lain-lain memang banyak, cuman untuk akses ke lokasi tempat-tempat yang terjejas terdampak ini agak sulit begitu. Jadi bantuan yang akan disalurkan itu terkendala putusnya jalur transportasi di sana ya, Nadia ya? Iya, putus, Baik. benar, betul. Kami ingin mengetahui banjir bandang ini tersebabkan oleh curah hujan tinggi dan juga mungkin luapan sungai di sana dan drainase yang mungkin kurang baik di sana. Bagaimana? Banjir bandang kali ini apakah hanya disebabkan karena curah hujan yang tinggi atau mungkin luapan air sungai juga? Iya, ya faktor utamanya memang dari hujan yang sangat besar selama 3 hari ya secara terus-menerus dalam 1 pekan terakhir ini. Dan banyak juga faktor-faktor yang lain. Biarpun dari awal memang sudah diprediksi oleh Jabatan Meteorologi Malaysia bahwa ini akan terjadi, namun ketidaksiapan dan kesiagaan dari otoritas mungkin jadi salah satu dari yang menjadikan ianya kondisi semakin buruk dalam banjir kali ini, bahkan yang terburuk dalam tempo beberapa tahun belakangan. Ya, Nadia, apakah Anda memantau juga laporan terkait dengan warga negara Indonesia di sana yang terdampak banjir ini?
Baik, menurut kedutaan KBRI ya, yang memang sudah ada laporan dari WNI yang terdampak dari kejadian banjir ini. KBRI pada saat ini telah membuka jaringan informasi bersama Ormas Indonesia di Kuala Lumpur dan Selangor, dan sudah mulai menyalurkan bantuan sejak 3 hari terakhir di beberapa lokasi yang terdampak, khususnya di Selangor dan Kuala Lumpur. Di Selangor beberapa kawasan juga menjadi fokus untuk bantuan disalurkan, yaitu di Shah Alam, Kelang, Puchong, Subang, Kampung Baru, dan beberapa lagi daerah yang terdampak. Dan sejauh ini ya yang terdata ada 1.600 WNI yang terdampak dari banjir ini. Baik, Nadia Muhsin, terima kasih laporan Anda dari Kuala Lumpur. Selamat bertugas kembali, kami akan terus menunggu update informasi dari Anda.